Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi dengan NIM 23171 dari kelas Jarkom IF3D. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum Jarkom modul 7, yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Oke. Untuk topologi yang akan saya bangun pada tugas modul kali ini yaitu ini. Kemudian tabel pengalamatannya sudah disediakan. Kemudian tujuan dari latihan ini yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan menggunakan ping untuk pengujian jaringan, menggunakan tracer dan tracer root untuk pengujian jaringan, dan troubleshoot terhadap topologi. Langsung saja, untuk kebutuhan perangkatnya 2 router Cisco 4221, 1 switch Cisco 2960, 2 PC Windows, kemudian kabel konsol, kabel Ethernet. Oke, langsung saja masuk ke latihan 1, yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Pertama, sambungkan atau kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Oke, pertama kita masuk ke Cisco-nya dulu. Kita coba bangun topologinya dulu. Ini kita butuh 1 PC. Kemudian 1 switch. 2 router. Karena di sini nggak ada router 4221, jadi saya gunakan yang 4331 aja. Oke. Kemudian server, lalu kabelkan. Untuk yang pertama itu pakai pas Ethernet 0/6 ke switchnya. Kemudian ini 05 ke G001. Yang ini G000 ke G000. Terakhir yang ini G0001 ke servernya. Oke. Kemudian di sini saya ganti dulu untuk labelnya. Ini PC A. Yang ini switch S1. Kemudian yang ini router R1. Kemudian yang ini router ISP. Kemudian yang ini eksternal. Oke, udah. Pengkabelan sudah, kita ke sini lagi. Kemudian hapus konfigurasi pada router dan switch. Kemudian reload perangkatnya. Oke, pertama kita coba hapus konfigurasi di switch-nya dulu. Masuk aja ke CLI-nya, kemudian masuk ke modus exec. Untuk menghapus konfigurasi kita bisa gunakan write erase. Kemudian confirm dan reload. Oke, kita tunggu proses reloadnya. Sembari menunggu, kita lakukan hal yang sama pada routernya juga. Yang ini no aja. Kemudian write erase, confirm, reload. Oke, kita tunggu ini. Yang di ISP juga sama. Masuk ke enable, kemudian write erase. Oke, kemudian reload. Kita coba cek yang S1 harusnya udah. Oke, switch 1 udah. Kemudian yang R1 juga udah. Di sini kita no aja. Dan terakhir yang di ISP masih reload ini. Oke, di ISP juga sudah. Kemudian sebelum masuk ke langkah 3, yaitu konfigurasi IP address dan default gateway. Nah, di sini untuk switch-nya, nah, template default BIOS yang digunakan oleh SDM atau Switch Database Manager tidak menyediakan kapabilitas IPv6 address. Jadi kita perlu konfigurasi dual IPv4 dan IPv6-nya sebagai defaultnya. Kita gunakan perintah ini di switch-nya. Oke, masuk aja ke enable, kemudian masuk ke konfigurasi terminal dan masukkan ini SDM prefer dual IPv4 dan IPv6. Kemudian N, kita reload. Kita reload lagi. Oke, sistem configuration has been released. Kita simpan aja. Yes.
Oke, confirm, kita tunggu reloadnya. Oke, di sini udah. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Oke, ke PC, kemudian ke desktop, IP configuration kita sesuaikan sama yang di topologi, yang di sini. Nah, kita cek di sini untuk PC A. Nah, di sini sepertinya untuk PC A alamat IPv4-nya itu kurang tepat ya, karena di topologinya itu 192.168.1.10 dan di sini pakai yang 64 0/2 yang punyanya router R1 ini. Oke, di sini saya akan menggunakan yang di topologi aja. Kita masuk ke PC A. Oke, 192.168.1.10. Default subnet masknya sama karena 124. Default gateway-nya, karena di sini nggak ada default gateway-nya, kita lihat aja di topologinya. Kalau PCA itu mengarah ke router R1 di interface Gen 0/0/1. Jadi otomatis di R1 Gen 0/0/1 ini IP-nya adalah default gateway dari PCA. Oke, kemudian IPv6-nya di sini ada. Tinggal paste aja. Sini /64. Kemudian default gateway-nya ini. Oke, udah untuk yang PCA. Kemudian untuk eksternalnya juga kita ke ipconfig. Terus untuk yang IPv4-nya ini nah di situ karena /27 ujungnya bukan 0 ya, tapi 224. Terus ini default gateway-nya. Dan ini untuk yang IPv6-nya. Di sini /64. Kemudian default gateway-nya ini. Oke, udah untuk yang eksternal. Dan lanjut ke berikutnya, konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Oke, jadi konfigurasinya udah disediain di sini. Coba kita lihat dulu konfigurasinya, yaitu memberi hostname, kemudian matiin domain lookup-nya, IPv6 unicast routing, kemudian IP addressing untuk tiap interface-nya. Oke, untuk tiga-tiganya kurang lebih sama, jadi kita tinggal paste aja yang di sini. Tinggal paste ini ke R1, masuk ke mode exec dulu, kemudian ke configure terminal, lalu kita paste yang ada di modenya. Oke, udah untuk yang R1. Kemudian ini untuk yang ISP, kita pakai yang ini aja deh. Untuk yang ISP sama, kita masuk ke modus exec dulu, habis itu ke configure terminal, lalu paste. Oke, udah. Kemudian yang di switch kita masuk ke enable sama ke configure terminal, habis itu paste. Udah. Kemudian langkah 5-nya konfigurasi tabel IP host pada router R1. Nah, tujuannya apa di sini? Konfigurasi ini akan memungkinkan menggunakan hostname untuk menjalankan perintah ping dan traceroute pada router R1. Oke, kita langsung konfigurasi aja di R1. Oke, kita langsung paste karena udah masuk ke configure terminal. Oke, sudah. Kemudian latihan 2-nya menggunakan ping untuk menguji jaringan. Langkah pertama, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1. Jaringan R1 itu yang di sini ya, menggunakan PCA.
ping dari PCA ke default gateway-nya. Oke, kita coba ping PCA ke default gateway-nya. Ke command prompt PCA, terus masukkan perintah ping ke default gateway-nya. Oke, di sini sukses, paket yang dikirim 4, receive 4, dan loss-nya 0. Oke, berhasil. Kemudian yang IPv6-nya kita coba ping juga. Di sini juga sudah berhasil. Kemudian dari PCA ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah. Kemudian rekam waktu round trip rata-rata dan IPv4 TTL atau IPv6 hop limit. Oke, kita coba ping satu-satu di sini untuk melihat TTL atau hop limitnya dan juga average round trip time dari PCA. Kita kecilin dulu di sini. Ping satu-satu, paste. Nah, di sini untuk TTL-nya ada di bagian sini. Kemudian untuk average-nya ada di bagian sini. Berarti di sini TTL-nya 128, average-nya 3 ms. Langsung aja masuk ke ini. Tadi TTL-nya 128, yang ini 3 ms. Oke, untuk yang lain selebihnya sama. Kita cek TTL-nya di sini dan average-nya di bagian sini. Coba ping semuanya. Oke, di sini pingnya berhasil semua, mendapat replay semua, dan detailnya udah dicatat di sini. Kemudian average road tripnya juga sudah saya catat di sini. Lanjut ke langkah 2, gunakan perintah ping extended pada PCA. Oke, kita coba ping di PCA sini, ping aja, kemudian enter. Oke, di sini ada pemberitahuan usage ping count target. Oke, kemudian kita coba yang pakai mint menggunakan opsi mint ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai, reachable. Oke, kita coba ini. Ini ping ke IPv4 dari eksternal. Kita pakai perintah ping mint. Nah, di sini berhasil semua. Kemudian untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu hal is unreachable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskan atau diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal, oke? Atau shutdown, matikan. Oke, kita coba putuskan di sini dari ISP ke eksternalnya kabelnya. Oke, kita bisa putuskan langsung kayak gini. Nah, di situ udah muncul pesan bahwa destination host unreachable.
RTO destination host unreachable. Kemudian kita coba sambungkan lagi. Sini udah nyambung lagi. Kita lihat di situ masih RTO. Dan berhasil lagi di sini untuk pingnya. Oke. Saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah destination merespon dan berapa lama menunggu sampai menerima suatu balasan. Replay. Oke. Jika muncul error, masalah konektivitas, error. Oke. Kemudian untuk hubungkan kembali udah. Untuk memberhentikannya kita bisa pakai Ctrl C. Oke, langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Oke, kita coba yang IPv6 dari eksternalnya. Kita lihat di sini aja tadi. IPv6 yang ini. Oke, kita coba ping min T ke IPv6-nya. Di sini kita coba putuskan lagi. Ini apa namanya? Sambungan ke dari ISP ke eksternal. Kita lihat pesan errornya. Nah, di sini untuk yang IPv6 pesan errornya hanya request timeout aja. Nah, ketika disambungkan kembali dia udah berhasil lagi. Dan kita coba break lagi dengan Ctrl C. Oke. Pertanyaan, pesan error ICMP apa yang Anda terima? Oke, barusan untuk yang IPv6 ini yang diperoleh itu request timeout aja. Request timeout. Oke, itu untuk pesan errornya. Kemudian tadi kalau ping ke IPv4 eksternalnya itu mendapat pesan errornya destination host unreachable dan ada request timeoutnya juga. Kalau IPv6 hanya request timeout aja. Oke, enablekan interface ini udah. Selanjutnya masuk ke langkah 3, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Oke, kita masuk ke router R1. Di sini kita coba ping ke eksternal. Masuk ke R1. Kita ke enable dulu. Lalu kita coba ping ke eksternal. Nah, di sini success rate-nya 80% untuk pertama kalinya. Ya, tanda seru di situ mengindikasikan bahwa ping berhasil. Nah, di sini ada 4 tanda seru dan 1 titik. Karena titik itu RDO untuk pertama kalinya. Karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router R1, kita dapat melakukan ping ke eksternal, langsung ke hostname-nya disertai dengan v4 untuk IP address v4. Kita coba ini ping ke eksternal v4. Nah, di sini juga bisa. Untuk yang sekarang success rate-nya 100%. Oke. Kemudian selanjutnya IP address apa yang digunakan? Barusan yang digunakan itu IP address IPv4 dari eksternal. Kita copy ini, paste aja. Oke. Ada lebih banyak opsi. Opsi yang tersedia bagi perintah ping. Pada CLI ketik ping dan tekan enter. Oke, kita coba ini ping lalu enter. Pada CLI, nah di sini kita masukkan IPv6, enter. Kemudian target IPv6 address-nya. Ini kita coba targetin ke IPv6 dari eksternal. Oke, yang lain kita enter aja. Nah, di sini success rate 100%. Oke, untuk yang 4, Anda dapat menggunakan suatu extend perintah mengambil jaringan dengan ping ke. Oke, kita coba yang ini. Ping ke yang
IPv4 eksternal pakai cara yang barusan, ping enter, kemudian ini enter aja. Secara defaultnya ini IPv4, targetnya kita masukin, dan yang lain kita repeat code-nya itu harusnya kita isi. Kita enter aja dulu. Kita coba yang repeat code-nya kita isi 10.000. Enter. Nah, di sini bakal muncul tanda seru yang mengindikasikan tadi bahwa pingnya berhasil. Oke, kemudian nah di sini kita coba putuskan sambungan ini. Nah, putuskan sambungan dari ISP ke eksternal. Di sini bakal muncul huruf U di situ dan titik. Jadi kita coba sambungin lagi. Nah, di situ udah muncul tanda seru lagi, yang artinya pingnya sudah berhasil lagi. Kita untuk memberitakannya Ctrl Shift 6 aja. Oke, udah. Nah, huruf U tadi dan titik itu telah digantikan dengan huruf U dan titik. Kita harusnya tekan Ctrl Shift 6. Oke. Huruf U dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable atau tujuannya itu tidak dapat dicapai. Kalau titik itu ping timeout. Oke, udah. Nah, untuk perintah tadi kita bisa sederhanakan pakai komen singkatnya, yaitu ini ping ke target target alamatnya, kemudian keyword repeat, kemudian jumlah repeatnya mau berapa. Ini untuk yang IPv6 juga sama. Oke, langsung ke latihan 3. Langkah 1 yaitu gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Tracer dari PCA, kita coba tracer command prompt. Nah, di sini kita baca hasil tracer di atas mengindikasikan path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 dulu. Ini untuk yang R1 yaitu default gateway-nya dari PCA. Habis itu ke ISP yang ini, IP-nya ISP yang gigabit /0 tadi. Kemudian yang ke eksternal ini. Oke. Kemudian langkah 2-nya jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Kita coba tracer aja di CMD. Nah, di sini sama kayak yang ping tadi, tracer perlu targetnya. Kalau pakai min D, kita coba min D yang ini, paste aja. Kemudian yang ini min D, tracer min D. Ini di sini udah sesuai, tapi komennya invalid. Oke, kita lanjut aja ke langkah 3, yaitu menggunakan perintah trace route dari router R1 ke eksternal. Kita coba salah satu aja ini. Untuk yang IPv4 kita coba dari R1 ke eksternal. Kita coba paste saja. Nah, di sini untuk dari R1 dia bakal ke ISP dulu. Ini untuk yang ISP, kemudian ke eksternalnya, trace route-nya. Kemudian 4 yang dari switch, kita coba dari switch yang ini aja, yang IPv4-nya. Coba ke switch, enable dulu, habis itu tracer ke IPv4 dari eksternalnya. Kita coba lihat. Di sini untuk pertama kalinya itu RTO, kita coba lagi. Nah, di sini udah berhasil semua. Kalau dari switch itu ke R1 dulu default gateway-nya, kemudian ke
ISP tadi, kemudian langsung ke tujuan akhirnya, yaitu eksternal. Oke, lanjut ke berikutnya. Lanjut ke latihan 4, yaitu troubleshoot terhadap topologi. Nah, langkah satunya copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Oke, di sini berarti untuk router ISP-nya bakal dikonfigurasi ulang. Nah, copy aja, masuk ke ISP, enable, kemudian configure terminal, coba paste. Oke, udah. Ini langkah 2-nya, dari jaringan L1 gunakan ping dan tracer atau traceroute untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan tracer pada PCA. Oke. Kemudian jaringan end-to-end hasil tracer ini mengindikasikan bahwa PCA mencapai default gateway-nya. Kita coba dari PCA dulu. Ping ke default gateway-nya, yaitu ini. Gateway-nya kita coba ping. Tidak replay semua. Kemudian kita coba tracer ke default gateway-nya. Oke, di sini traceroute-nya ada, berhasil. Kemudian, tetapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Oke. Sekarang kita coba PCA ke eksternalnya. Kita coba ambil IPv4 dari eksternalnya dulu. Di sini. Kita coba ke sini. Coba ping aja dulu. Ping, paste. Nah, di sini destination host unreachable. Kalau kita tracer di sini, tracer di situ targetnya. Nah, di sini ke default gateway-nya berhasil. Kemudian ke router ISP juga berhasil. Tapi untuk mencapai ke tujuan akhirnya yaitu eksternal di sini gagal. Request timeout. Kita coba berhentiin aja di sini, Ctrl C. Oke. Satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal pertama, mengetahui jika PCA dapat mencapai interface G/0/0 dari router ISP dengan IP 64 ini. Oke, kita coba tracer satu-satu ke tiap hopnya. Kita ke sini, kemudian PCA. Nah, kita coba ke ini dulu, ke switch-nya dulu, bisa apa enggak. Tracer switch. Oke, untuk ke switch bisa. Kemudian coba ke R1 default gateway-nya. Ini. Coba tracer. Sini juga berhasil juga untuk ke default gateway-nya. Kemudian ke ISP yang /G000 ini kita coba tracer. Nah, di sini untuk ke interface dari ISP yang G0/0/0 juga berhasil. Tapi ketika kita ping ke eksternal, tadi kan nggak bisa. Ya, ke tracer ke eksternalnya nggak bisa. Nah, berarti dia sampai ke ISP, tapi dia nggak sampai ke eksternalnya. Kenapa, kita coba cari tahu dulu. Oke, PCA dapat mencapai router ISP, ya, berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan ini, IP4-nya dari eksternal tadi. Ping default gateway ke eksternal yaitu interface gigabit 0/0/1 dari router ISP. PCA tidak dapat mencapai interface gigabit 0/0/0 dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh hasil dari perintah ping tersebut.
Hasil traceset dan ping menyimpulkan bahwa PCA dapat mencapai router R1 dan ISP, tetapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Oke. Kemudian coba gunakan perintah show dari router ISP. Aku dari perintah show run. Kita coba perintah show run ini di ISP. Kita enter aja untuk mendapatkan informasinya. Oke. Kemudian show interface brief. Nah, di sini untuk interface-nya G/0/0/0 sama yang /1 itu statusnya up. Mengindikasikan bahwa G/0 adalah up, tetapi dikonfigurasi dengan suatu IP address yang salah. Oke. Kita lihat tadi di mana? Di ISP, sorry. Nah, di sini itu statusnya untuk G/0/0/1 itu up, cuma IP-nya tadi kan diubah di langkah 1 kalau nggak salah. Nah, di langkah 1 ini IP-nya diubah. Jadi default gateway dari eksternal ini sudah diubah ke ini. Gitu. Kemudian betulkan persoalan yang ditemukan. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Oke. Untuk membetulkannya, kita cek di sini dulu. Untuk konfigurasi di langkah satunya itu apa aja yang dirubah. Nah, kita lihat di sini. Untuk interface G/0/0-nya apakah ada perubahan? Di sini tidak ada perubahan untuk IPv4-nya. Untuk IPv6-nya juga tidak ada perubahan. Kemudian yang interface satunya yaitu G/0/1 nah di sini harusnya yang kita cek yang awal, yang di konfigurasi paling awal untuk ISP. Kita coba cek ISP. Nah, ini IPv G/0/0-nya nggak ada perubahan. Kemudian yang interface ini itu kan awalnya IP address IPv4-nya ini. Terus di sini kan dirubah menjadi ini. Oke. Kemudian IPv6 address-nya yang awalnya akhiran 200 juga diubah menjadi 201 di sini. 201. Oke. Nah, untuk membetulkannya kita konfigurasi ulang aja menggunakan konfigurasi paling awal ini, konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk ke interface ini dulu. Yang berubah kan yang interface G0/0/1 aja. Jadi kita masuk ke interface itu. Kemudian IP address-nya kita ubah lagi. IPv4-nya kita bisa langsung replace kayak gini. Paste saja. Oke, kemudian IPv6-nya kita perlu no dulu untuk yang tadi. Kan yang tadi yang awal udah diubah ke ini IPv6 address-nya ini. IPv6 address-nya yang ini. Untuk IPv6 agak berbeda. Untuk mengubah konfigurasi IP-nya kita no dulu ke IPv6 yang sebelumnya. Kemudian kita ke config terminal dulu. Di situ no. No IPv6 address.
sorry, kita coba lihat yang di bawah tadi pas nge-replace. ISP ini interface G oh, kita masuk ke interface-nya dulu, sorry. Interface G/0/0/1. Kemudian kita no IP-nya, baru kita masukin IP yang paling awal tadi. Ini kan IP-nya yang paling awal itu ada di sini. Ini untuk yang ISP, IPv6-nya. Oke, udah. Kemudian no shutdown. Kita N aja. Oke. Sekarang lanjut ke tadi di Nah, di sini betulkan persoalan, pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping. Kita coba dari PCA lagi ke eksternal, kita cek dulu IP-nya. Ini kita coba ping. Nah, di sini untuk ping ke eksternal IPv4-nya sudah bisa, karena tadi sudah dikonfig ulang. Kemudian kita coba yang IPv6-nya. Kita coba tracer dulu yang IPv4-nya. Sini udah berhasil, kita ke R1 dulu, habis itu ke ISP, baru ke tujuan akhirnya yaitu eksternal. Kemudian yang IPv6 kita coba tracer ke IPv6-nya itu, kita cek di mana. Sebentar. IPv6-nya ini nah, di sini juga sudah berhasil untuk ke IPv6 menggunakan IPv6-nya. Oke. Kemudian sekarang ulangilah proses tersebut untuk konektivitas IPv6. Udah. Nah, ini ya yang tadi, jika Anda menemukan IPv6 address yang salah, Anda perlu menghapusnya karena itu tidak digantikan oleh perintah IPv6 address yang baru. Kalau IPv6 bisa langsung mereplace. Langsung masuk ke pertanyaan, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network. Oke. Di samping isu konektivitas network itu yang mencegah respon itu bisa jadi karena kesalahan konfigurasi IP address-nya. Oke, itu salah satunya. Kemudian, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada remote network seperti alamat IP ini, pesan apa yang ditampilkan oleh ping? Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini? Apa yang harus dicek? Oke, kita coba ping ke situ. Command prompt. Di sini karena alamat ini udah ada di dalam topologi jaringan yang saya bangun, jadi di sini request timeout. Apa yang menyebabkan? Apa maksudnya request timeout? Oke, ini pesannya request timeout atau RTO. RTO ini ketika kita melakukan request yang dilakukan tidak mendapat respon dalam waktu tertentu. Jadi kan ping itu ada waktu tunggunya. Jadi selama kalau melebihi batas itu maka bakal dianggap request timeout, gak ada respon gitu. Oke, kemudian jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid, kalau valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Oke, kalau misalkan alamatnya valid tapi keluar RTO, itu kita coba cek
cek apa ya, konektivitas jaringannya, dan cek konfigurasi IP address-nya. Oke, kemudian jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam network dalam topologi seperti IP ini dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan perintah tersebut? Apa yang diindikasikan? Oke, kita coba ping ke situ. Nah, di sini untuk pesannya yaitu destination host unreachable. Maksudnya apa? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini. Jadi untuk destination host unreachable ini mengindikasikan bahwa alamat yang kita tuju ini tidak dapat dijangkau. Kita paste saja di sini. Atau alamat tujuan tidak dapat dijangkau. Kemudian pertanyaan 4, berapa nilai IPv4TTL yang diset pada host Windows? Berapa IPv4TTL yang ditentukan perangkat Cisco? Oke, kita lihat di sini untuk yang TTL-nya tadi. Untuk perangkat Windows kan PCI itu perangkat Windows. Ini IP-nya, IPv6-nya ini. Tapi yang ditanyain di nomor 4 IPv4-nya ini berarti TTL-nya itu 128. Kemudian yang perangkat Cisco itu S1 perangkat Cisco, ini IPv4-nya dia pakai 255 TTL-nya. Oke, berarti yang Windows pakai 128. Yang ini nilai TTL ini itu 128. Yang nilai IPv6 dari perangkat Cisco itu 255. Oke, kemudian nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows. Kemudian yang pada Cisco-nya. Kita lihat aja yang tadi untuk IPv6-nya. Di sini kan IPv6-nya ini perangkatnya pakai Windows, jadi sama 128. Kemudian yang switch 1 juga sama 225. Oke, sama aja yang jawabannya ini nilainya ini. Untuk yang Windows itu 128. Kemudian yang nilai dari ini Cisco-nya 255. Oke. Udah di sini mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan pada tugas praktikum modul kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.